السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kejadian yang besar yang merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarnya manusia dari negerinya dengan jumlah ribuan karena takut mati, kemudian Allah takdirkan semuanya mati. Kemudian Allah bangkitkan kembali dengan fadilahnya. Namun kata Allah, aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kejadian ini di samping memberikan faedah yang pertama dan utama, yaitu kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia setelah mati. Juga ada faedah yang kedua, bahwa la yughnil hadar anil qadar. La yughni al-hadar anil qadar. Al-hadar tidak mencukupi dari takdir. Walaupun mereka berusaha untuk lari dari mati, ternyata tetap mereka mati. Faedah inilah sepertinya wallahu ta'ala alam yang berkait dengan ayat berikutnya. Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Berperanglah kalian di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah mengingatkan tentang masalah kematian tidak bisa dihindari. Kalau sudah waktunya pasti akan datang. Dan al-hadar la yughni 'anil qadar. Dan hadar, ketakutan, kekhawatiran, menghindar tidak akan bisa menghalangi dari takdir. Sehingga kalau kita sudah yakin bahwa takdir pasti terjadi, kematian gak akan berubah, gak akan maju, gak akan mundur, maka gak usah khawatir, gak usah takut. Berperanglah fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah. Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un.
Kata Allah, siapa yang meminjamkan untuk Allah pinjaman yang baik, Allah akan lipatkan baginya dengan berlipat-lipat kali. Dan Allah yang menggenggam ataupun yang membuka atau yang menentukan. Wa ilaihi turja'un, dan kalian kepadanya lah akan dikembalikan. Kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, kata beliau, thumma amara ta'ala bil qitali fi sabilih. Dalam ayat ini kemudian Allah memerintahkan untuk berperang di jalan Allah. Wa huwa qitalul a'da'il kuffar. Yang namanya berperang di jalan Allah adalah berperang melawan orang-orang kafir. Dan tentunya yang dimaksud kafir harbi. Karena kafir dibagi-bagi lagi. Ada kafir yang sifatnya dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang terikat perjanjian, ada yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi yang dimaksud di sini a'da'ul kuffar al-harbiyun. Li'a'la'i kalimatillahi wa nasri dinihi, yaitu berperang untuk mengangkat kalimat Allah dan untuk memenangkan agamanya, agama Islam. Maka Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Berperanglah di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Ai fa ahsinu niyatakum. Kalau Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka hendaklah kalian perbaiki niat-niat kalian. Karena Allah mendengar bisikan hati kalian. Karena Allah tahu apa yang ada dalam dada-dada kalian. Maka ahsinu niyatakum waqsidu bidzalika wajhallah. Niatkan dengan niat-niat yang baik, ikhlas karena Allah, li'i'la'i kalimatillah, tujukan dengan tujuan-tujuan yang baik, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, ada seseorang berperang karena membalas dendam. Ada yang berperang karena syaja'ah, karena dia memang pemberani dan senang dengan yang berbau-bau kematian. Dan ada pula yang berperang karena ingin mendapatkan pampasan perang. Fa ayyu dzalika fi sabilillah? Ditanyakan, fa ayyu dzalika fi sabilillah? Yang mana yang dianggap fi sabilillah? Maka Nabi menjawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Ringkas kalimatnya, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ma'ruf. Man qatala li'i'la'i kalimatillah, siapa yang berperang untuk mengangkat kalimat Allah, untuk membela agama Allah, maka dia fi sabilillah. Maka yaqsidu, tujukanlah dengan tujuan-tujuan yang baik, yaitu mengharapkan wajah Allah untuk membela agama Allah. Wa'lamu annahu la yufidukumul qu'ud 'anil qitali syai'a, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak bermanfaat sedikit pun duduk dari perang. Tidak bermanfaat sedikit pun engkau duduk gak ikut perang, tidak menguntungkan apa-apa. Walau dhanantum anna fil qu'udi hayatukum wa baqa'ukum, walaupun kalian menduga bahwa dengan duduk tidak perang, dengan enggak berangkat berjihad fi sabilillah, kalian menduga kalian akan hidup. Kalau berangkat akan mati. Itu dugaan kalian. Falaisal amru kadzalik. Adapun kenyataannya tidak demikian. Kalau sudah datang ajalnya, apakah kamu di medan jihad fi sabilillah ataupun kau duduk di rumahmu, akan datang kematian. Kalau memang belum datang waktu kematian, engkau berangkat fi sabilillah ataupun kau duduk di rumahmu, ya enggak akan mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walau dhanantum anna fil qu'udi hayatukum, walaupun kalian menduga kalau kalian enggak berangkat jihad fi sabilillah, kalau kalian enggak berangkat perang, maka kalian akan hidup. Itu dugaan kalian. Falaisal amru kadzalik, urusannya tidak demikian. Walihada dzakara al-qissata as-sabiqah, oleh karena itu disebutkan kisah yang tadi.
Ribuan orang keluar karena takut wabah penyakit, karena takut kematian, ternyata seluruhnya mati. Untuk apa kisah itu? Tawti'atan lihadzal amr. Tawti'ah adalah landasan, pijakan untuk memberi nasihat. Biasanya setiap nasihat ada landasannya. Ada yang disebut dengan tawti'ah. Disebut dengan tawti'ah, pijakan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Hal yaj'al awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi orang-orang dari kalangan ahli kitab. Maka jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah mengajak untuk mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Perhatikan kalimat ini. Kalimat pertama, innaka ta'ti qauman ahla kitab, kata para ulama itu tawti'ah. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Ini tawti'ahnya, landasannya. Maka aku nasihatkan engkau. Ajak mereka pertama kali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini disebut pijakan, yang ini disebut nasihat. Demikian pula nasihat ini, qatilu fi sabilillah ila akhirih. Memiliki tawti'ah. Mana tawti'ahnya? Tawti'ahnya adalah, tidakkah kau lihat ada ribuan orang yang keluar karena takut mati, tapi mereka semuanya mati. Artinya takut mati tidak akan menghindarkan kematian. Takut mati enggak akan menghindar dari kematian, pasti akan mati walaupun dia takut. Maka takut dengan tidak takut tetap akan mati. Ngapain takut mati? Ini masalahnya. Jihad tidak jihad, perang tidak perang, kematian akan datang pada tanggalnya, pada waktunya, pada detiknya, pada menitnya, tidak berubah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak dimundurkan sedikit pun, enggak dimajukan. Enggak akan berubah. Kalau begitu, mengapa engkau menghindar dari jihad fi sabilillah? Qatilu fi sabilillah. Perangilah mereka musuh-musuh Allah di jalan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahadihi tawti'atun, inilah pijakannya. Fakama lam yanfa'al ladzina kharaju min diyarihim hadaral maut khurujuhum bal atahum ma hadzaru min ghairi an yahtasibu fa'lamu annakum kadzalik. Tawti'ah itu bermakna, tawti'ahnya kisah tadi. Kisah itu bermakna sebagaimana tidak bermanfaat bagi mereka yang keluar dari negerinya beribu-ribu orang karena takut mati. Ternyata keluarnya mereka dari negeri mereka tidak memberikan keuntungan apa-apa. Mereka tetap mati. Bal atahum ma hadzaru, bahkan datang pada mereka apa yang mereka hindari, yaitu kematian. Min ghairi an yahtasibu, dalam keadaan mereka tidak menduganya. Fa'lamu annakum kadzalik, maka ketahuilah kalian juga demikian. Percuma kalian menghindari jihad, menghindari perang, enggak mau berjuang, enggak mau mengangkat senjata fi sabilillah karena takut mati. Percuma, kematian tetap akan datang. Qul la yanfa'ul firar, katakan enggak bermanfaat lari dari perang, enggak bermanfaat. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat lain. Seperti Allah katakan, وَالَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang tidak ikut perang, لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Ini para munafikin yang ikut perang berkata kepada muslimin yang ikut perang, "Lau ata'una ma qutilu." Coba kalau mereka taat pada saya, pada kami. Coba kalau mereka nurut nasihat kami, mereka enggak akan mati. Katanya, kata para munafikin. Allah katakan, "Qul fadra'u an anfusikumul maut." Katakan pada mereka, apakah kalian bisa menghindari kematian? Apakah kalian bisa menghindari kematian dari diri-diri kalian kalau kalian memang jujur? Tidak ada yang bisa menghindari kematian.
Ayat lainnya Allah katakan, wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Lihat Allah kisahkan. Mereka berkata, Rabbana, lima katabta alaina al-qital. Mengapa engkau wajibkan atas kami berperang? Coba, kalau tundalah kami sebentar saja. Kata Allah, katakan pada mereka, mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia itu sedikit. Dan akhirat lebih baik, lebih kekal. Dan kalian gak akan dizalimi sedikit pun. Apa akhir ayatnya? Akhir ayatnya kata Allah, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada akan didatangi kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun engkau di benteng yang kokoh, tetap akan mati. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini riwayat dari Amir Al-Juyush, pimpinannya para tentara, tokohnya para pejuang fisabilillah, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari beliau, di pembaringannya ketika beliau akan wafat, beliau berkata, laqad syahidtu kadza wa kadza mauqifan. Sungguh aku sudah mengalami sekian kejadian, sekian peperangan yang tidak terhitung jumlahnya. Wa ma min 'udwin min a'dha'i illa wa fihi rumyatun wa ta'natun wa darbah. Tidaklah ada dari tubuhku kecuali sudah terkena tombak atau pedang atau pukulan ataupun luka. Tangannya, di lengannya, di dadanya, di pahanya, di lututnya, di kakinya, seluruhnya. Dan semuanya di depan, nggak ada yang di belakang. Maknanya beliau radhiyallahu taala anhu tidak pernah berpaling, selalu menghadap kepada musuh, sehingga yang luka di depan. Hampir setiap jengkal tubuhnya ada luka, ada bekas luka. Kemudian beliau berkata, wa ana dha amutu ala firashi. Tetapi lihatlah aku sekarang, aku mati di atas pembaringanku. Fala namat a'yunul jubana. Sungguh tidak akan bisa tidur mata-mata para pengecut. Ada ucapan yang terkenal dari ucapan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Aku sudah menyaksikan sekian peperangan, toh tidak mati. Bahkan sekarang matiku di atas tempat tidur. Dan beliau menangis karena beliau menginginkan matinya dalam perang fisabilillah. Tetapi Allah takdirkan matinya di atas pembaringannya radhiyallahu taala anhu. Dan beliau yang dijuluki oleh Nabi sayfun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka diakhiri kalimatnya, fala namat a'yunul jubana. Sungguh enggak akan tidur matanya para pengecut, para penakut. Artinya kenapa kalian masih takut? Aku sudah berperang menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian. Toh aku masih hidup, tidak mati. Yani annahu yata'allam likaunihi ma mata qatilan fil harb. Yani beliau sedih karena beliau matinya tidak dalam perang fisabilillah. Yata'assaf, menyayangkan dirinya. Wa yata'allam an yamuta ala firashih. Dan beliau sangat sakit dirinya secara kejiwaan karena beliau dalam keadaan matinya di atas pembaringannya. Dan beliau menyayangkan para pengecut dan para penakut. Mengapa mereka harus takut? Ajal tidak berubah. Kematian nggak akan berganti, tetap pada tanggalnya, tetap pada ketentuannya, tidak bertambah, tidak berkurang. Ikut perang ataupun tidak ikut perang, mengapa mesti takut? Mana mata'inul jubana, kasihan para penakut, nggak akan bisa tidur mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita.
Barusan kita nukil dari nukilan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berperang fisabilillah dengan mengingatkan kejadian ribuan orang yang lari dari mati ternyata mati. Bal atahum ma hadzaru min ghairi an yahtasibu. Mereka tetap mati dalam keadaan mereka tidak menduga. Fa'lamu annakum kadzalik, maka ketahuilah bahwa kalian pun demikian, enggak perlu menghindari perang fisabilillah hanya karena takut mati. Tetap pada tanggalnya kalian akan mati. Dan kematian akan mendatangi kalian dimanapun kalian berada. Walamma kana al-qital fisabilillah la yutimmu illa bin nafaqah. Dan ketika yang namanya perang pasti membutuhkan dana, yang namanya perang pasti membutuhkan modal, maka Allah ingatkan pula masalah peperangan atau perjuangan dengan harta. Allah katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan, bukan memberi, meminjam, karena akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat-lipat kali. Kata Syekh Sa'di, maka yang namanya perang fisabilillah la yutim illa bin nafaqah, enggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan dana, dengan nafaqah. Wa bidzalikal amwal bidzalik, dengan harta benda untuk perjuangan. Maka Allah pun perintahkan ta'ala bil infaqi fi sabilih. Maka Allah perintahkan pula untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa raghaba fi, dan mendorongnya, memberikan targhib, semangat untuk bersedekah, semangat untuk memberikan fi sabilillah. Wa sammahu qarban, dan dinamakan oleh Allah dengan qarban, pinjaman, sulfah. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayunfiq ma tayassara min amwalihi fi turuqil khairat. Maka maknanya hendaklah kalian berinfak dengan infak dengan harta kalian di jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perjuangan bisa dengan sayfi was sinan dan juga bisa bil hujjati wal bayan. Dua-duanya perjuangan, dua-duanya peperangan, jihad fi sabilillah. Jihad bisayfi wassinan dengan pedang dan tombak, jihad fisik. Tetapi ada pula jihad bil hujjati wal bayan, dengan hujjah, penjelasan-penjelasan, dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Maka ketika engkau mengeluarkan infak fi sabilillah, mempersiapkan ghazian, mempersiapkan pejuang fi sabilillah, perlu apanya? Sepatu, pakaian perang, helmnya, senjatanya, apalagi kendaraannya, kami siapkan semuanya. Maka dia ikut berperang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan mujahid untuk berperang, maka dia ikut berperang. Demikian pula perjuangan yang kedua, dengan hujjati wal bayan, dengan penjelasan, keterangan, dalil-dalil, dengan menyebarkan buku-buku dakwah, dengan menyebarkan majalah, dengan menyebarkan sekian perkara wasailil i'lam atau wasailid dakwah, segala macam cara-cara penyebaran dakwah. Maka siapa yang membantunya? Maka dia fi sabilillah. Qala rahimahullah, qala khususan fil jihad. Ayat ini berkait dengan semua sedekah, semua infak dalam kebaikan, khususnya dalam perjuangan fi sabilillah. Wal hasan huwal halal al maqsud bihi wajh Allah taala, dan yang paling baiknya, yang paling halal dan yang memang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang diinfakannya halal. Yang kedua, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling hasan, yang paling baik. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka niscaya Allah akan lipatkan dengan sekian kali lipat.
Al-hasanah bi'ashrati amthaliha. Yang namanya kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila 700 dha'fin. Ila ad'afin katsirah, dan bisa dilipatkan lebih dari itu. Jangan dikira itu batasan. Allah katakan 10 sampai 700 kali lipat. Apakah tidak bisa lebih? Bisa. Puasa disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Setelah berkata bahwa namanya amal saleh akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Bisa lebih dari itu. Kata Allah, illa shaum. Karena saumu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sesukaku, kata Allah Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ruya dengan sigat at-tamrid, karena riwayatnya ada permasalahan di dalamnya dan perdebatan para ulama. Kata Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Allah melipatkan suatu pahala sampai 1 juta kali lipat. Disebutkan alfi hasanah. Ada seorang sahabat yang mencari Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah? Mana Abu Hurairah? Setelah ketemu, apakah engkau berkata bahwa satu amalan saleh akan dilipatkan alfi hasanah? Kata Abu Hurairah, "Fama ta'jabuna min dzalik?" Apa yang kamu herankan? Allah bisa melipatkan alfi hasanah. Allah bisa melipatkannya 2 juta kali lipat. Kenapa? Ini khonilina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mempermasalahkan sanadnya, bukan matannya, bukan isinya. Kalau isinya mereka tidak menentang. Mengapa? Karena Allah menyatakan aku melipatkan sekehendakku. Aku akan melipatkan sesukaku, kata Allah Ta'ala. Maka bisa 1 juta kali lipat, bisa lebih daripada itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat-riwayat Abu Hurairah disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah, qala ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah bihasbi halatil munfiq. Tergantung keadaan yang berinfak. Kenapa ini dilipatkan cuma 10 kali lipat? Kenapa ini cuma 100? Kenapa ini 200? Kenapa ini 700 kali lipat? Yang kenapa yang ini 1 juta? Sesuai dengan keadaan al-munfiq. Artinya bagaimana keikhlasannya, bagaimana keadaan kekayaannya, bagaimana pemiliknya atau bagaimana yang dia punyai. Ada orang yang memiliki 1 triliun, dia berinfak 1 juta, tidak ada apa-apanya. Iya kan? Dibandingkan dengan seorang yang miskin, gak punya apa-apa, hanya punya 1 juta rupiah, dia berikan seluruhnya. Masa sama nilainya? Gak akan sama. Gak akan sama nilainya. Itu satu. Yang kedua, yang ini ikhlas, yang ini kurang ikhlasnya. Yang ini ada keikhlasannya sedikit, tetapi ada tujuan lain. Akan berkurang. Maka dikatakan bihasbi halatil munfiq wa niyatihi. Tergantung keadaan si munfiq, bagaimana keadaannya dan bagaimana niatnya, dan juga bagaimana manfaatnya. Dia punya harta, dia infakkan. Yang ini juga punya harta, dia infakkan. Jumlahnya sama, keadaannya sama, niatnya sama, dua-duanya ikhlas. Yang satu punya ilmu, yang satu kurang ilmu. Dia sedekahkan dengan jalan yang kurang pas. Terpakai sebentar hilang. Tetapi yang ini terpakai dan terus menerus terpakai. Apa sama nilainya? Tidak sama. Lo bisa nggak sama? Nggak sama. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini fadilah Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena dia bi'ilmin, yang itu bighairi ilmin. Apalagi yang dia infakkan ternyata dipakai masjidnya untuk kesesatan. Dipakai tempatnya untuk menyebarkan dalalah. Kasihan dia. Salah meletakkan.
Tetapi mereka yang memberikannya di jalan yang benar, di jalan Allah, di jalan sunnah, di jalan tauhid, bermanfaat terus menerus, fisabilillah, jariyah, tentunya akan lebih besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berapa keterkaitannya? Sekian. Pertama, keadaannya. Kedua, niatnya. Ketiga, manfaatnya dari yang dia nafkahkan. Yang keempat, al-hajah ilaiha. Hajah ilaiha. Hajat. Kebutuhannya. Kamu memberi makan si fulan. Yang ini memberi makan si alan. Si alan lebih membutuhkan. Makanya lebih besar nilainya. Karena hajat. Dia memberikan makanan dalam keadaan sedang makmur. Dapat pahala. Tetapi ketika sedang paceklik, sedang kelaparan, dia punya, dia berikan. Ini lebih tinggi nilainya. Memberikan sedekah, memberikan makan di saat orang kelaparan. Atau di saat situasi sedang kelaparan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika terjadi kekeringan, kekurangan air, apa yang terjadi di masyarakat? Bukan saling bersedekah air, tidak. Bisa jadi mereka akan saling bunuh untuk mendapatkan air. Dan bisa jadi mereka akan berbuat berbagai macam kejahatan, penipuan dan sebagainya untuk mendapatkan air. Tetapi para sahabat di padang pasir yang terik, dalam keadaan sedang kehausan dan sedang sakaratul maut. Dan kata para ulama, orang yang sakaratul maut sangat haus. Ikrimah ibn Abi Jahal dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan air akan wafat, akan mati. Maka tergopoh-gopoh para sahabat memberikan air kepadanya. Ketika hampir diminum, dia mendengar orang lain mengatakan air. Dia tutup mulutnya. Saudaraku dulu. Ini khonifidina azakullah, tentunya lebih tinggi nilainya. Sangat-sangat tingginya. Karena hajah masa. Karena hajahnya masa. Sangat membutuhkan ketika itu. Tapi dia tahan mulutnya. Saudaraku dulu. Maka yang kedua, ketika mau diberi air, dia mendengar orang yang ketiga mengatakan air. Maka dia tutup mulutnya. Dia katakan saudaraku. Dia dulu. Begitu yang ketiga sudah wafat. Kembali kepada yang kedua sudah wafat. Kembali kepada yang pertama juga sudah wafat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walamma kana al-insan rubbama tawahhama annahu idza anfaqa iftaqara. Dafa'a ta'ala hadzal waham biqaulihi wallahi yaqbidu wa yabsut. Kata Syekh Sa'di, dan ketika manusia bisa jadi tawahhama, bisa jadi manusia terkena waham. Waham itu gambaran yang salah. Terkena waham. Idza anfaqa iftaqar. Kalau saya menginfakkan, saya akan kekurangan. Kalau saya infakkan hartanya atau yang saya miliki, saya akan kekurangan. Maka Allah bantah pemahaman ini. Allah bantah waham ini. Allah katakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang membuka dan menutup rizki. Allah lah yang membentangkan rizki dan Allah pula yang menutup rizki. Jangan khawatir. La yanqusu malun min sadaqah. Ayuwasi'ar rizqi ala man yasha. Maknanya Allah akan meluaskan rizkinya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yaqbiduhu amman yasha, dan Allah bisa menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Fattasarruf kulluhu biyadayhi, maka urusannya seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa madarul umur raji'un ilaih, dan segala urusan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal imsaku la yabsutur rizq. Menahan harta tidak akan meluaskan harta. Wal infaq la yaqbiduhu, dan berinfak tidak menyempitkan harta. Semuanya kembali pada Allah. Allah yang yabsut dan Allah pula yang yaqbidu wa yabsutu.
Allah yang meluaskan rizki dan menyempitkan rizki. Semuanya tergantung Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau bakhil, pelit, kedekut, belum tentu akan meluaskan rizkimu. Sebaliknya, engkau dalam keadaan dermawan, murah, banyak memberi, belum tentu disempitkan rizkinya. Bisa jadi justru Allah luaskan. Jadi jangan khawatir. Untuk masalah sempit atau luasnya rizki, itu Allah yang menentukan. Tidak berkait dengan apa yang kamu tahan atau apa yang kamu keluarkan. Bahkan malaikat setiap pagi turun, 2 malaikat. Dan itu ma'ruf dalam riwayat yang sahih juga. Yang satu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang kedua berkata, Allahumma ati mumsikan talafa. Kata malaikat yang satu, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak, membelanjakan hartanya hari ini, berikan gantinya. Itu malaikat pertama. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang menahan hartanya hari ini, berikan talafa. Talafa artinya sesuatu yang menyebabkan hilang hartanya. Didoakan dengan talaf. Sedangkan yang mengeluarkan didoakan dengan khalafa, pengganti. Ya Allah, berikan gantinya orang yang berinfak hari ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sehingga sedekah enggak akan mengurangi harta. Wa ma'a dzalika fal infaqu ghairu dha'i' ala ahlihi. Maka yang namanya infak tidak akan melalaikan orang-orangnya. Balahum yaumun yajiduna ma qaddamuhu kamilan. Bahkan mereka yang berinfak akan mendapatkannya suatu hari gantinya dengan sempurna. Mawfuran mudha'afan, dengan bertambah, berlebih dan berlipat. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berkata, wa ilaihi turja'un, dan ingat kalian akan dikembalikan kepadanya. Fayujazikum bi'a'malikum, maka kalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah ruah, yang berlipat-lipat kali. Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu mendengar ayat ini, dinukilkan riwayatnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man yuqridullah qardan hasanan" ila akhir ayat? Iya. Ya Rasulullah, berarti Allah meminta dari kami qard. Iya. Dan Allah akan menggantinya. Kata Nabi, iya. Berlipat kali ya Rasulullah. Iya. Ya Rasulullah, tunjukkan tanganmu. Rasulullah menunjukkan tangannya, dipegang oleh dia. Dan berkata, ya Rasulullah, aku bersaksikan kepadamu bahwa haiti hadza qardan fi sabilillah. Hait itu tembok maknanya, tapi yang dimaksud adalah kebun di balik tembok itu. Kebun yang luas yang dia punya. Dia katakan, ya Rasulullah, aku persaksikan bahwa haiti hadza qardan fi sabilillah. Dindingku ini, kebunku ini seluruhnya aku infakkan semuanya fi sabilillah. Maka dikatakan kepadanya, ya Abu Dahdah, di dalam kebun itu ada rumahmu, dalam kebun itu ada keluargamu, ada istrimu. Maka dia masuk ke kebunnya dan berkata, ya Ummu Dahdah, istrinya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Kebun ini sudah aku berikan fisabilillah. Istrinya menyatakan, labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai suamiku. Keluarlah, sesungguhnya kebun ini sudah aku infakkan fisabilillah. Dan enggak ada penentangan dari istrinya. Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Begitu mendengar ayat ini, Allah katakan, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Pertama, dijamin dengan balasan yang berlipat. Kedua, dijamin kamu enggak akan jatuh pailit. Karena dikatakan dengan kalimat Allah yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Dan ditambah lagi, wa ilaihi turja'un, dan kalian akan kembali kepada Allah. Enggak hidup di dunia terus. Untuk apa nimbun-nimbun harta? Alhaakumut takatsur. Fa fi hadhihi al-ayat dalilun ala anna al-asbab la tanfa' ma'al qada'i wal qadar.
Dalam ayat-ayat ini ada dalil bahwa sebab musabab tidak bermanfaat bersama takdir dan keputusan Allah SWT. Naam, yang namanya sebab akan menyebabkan akibat, tapi tidak selalu. Tergantung qada'u wal qadar, tergantung takdir dari Allah SWT. Api yang membakar bisa menjadi dingin kalau Allah menyatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Tidak. Wa khususan al-asbab allati tutraq biha awamir Allah. Khususnya sebab-sebab yang sebab itu menyebabkan perintah Allah ditinggal. Jangan berharap bahwa sebab itu akan membawa akibat. Tidak. Misalnya, kalau menghindari peperangan, saya akan hidup. Itu kan sebab akibat. Kalau masuk dalam pertempuran, ada kemungkinan saya terbunuh. Memang itu asbab. Tetapi kalau sebab itu adalah sebab yang meninggalkan perintah Allah, jangan harap bahwa itu akan membawa akibat yang baik. Tidak. Sama sekali. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Wa fiha, dari dalamnya juga ada pelajaran. Al-ayah al-azimah bi ihya'il mauta a'yanan fi hadhihi dar. Bahwa ternyata di dar ini, maksud di dunia, ada ayatul azimah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Yaitu dihidupkannya kembali orang yang telah mati. Iyanan. Yani satu persatunya, individunya hidup kembali. Di dunia. Apalagi nanti yaumul qiyamah. Yang Allah sudah menjanji akan membangkitkan seluruh manusia. Untuk hisab. Di dunia saja sudah banyak terjadi. Ayat ini tentang manusia yang uluf jumlahnya. Ashabul Kahfi. Nabi Uzair. Siapa lagi? Itu kan dulu. Taib. Nanti akan terjadi juga. Kapan? Ketika seorang yang melawan Dajjal. Dajjal tidak mampu membunuhnya. Dajjal membelah dua, menghidupkan kembali. Kemudian dia menyatakan, aku tak yakin kalau engkau adalah Dajjal. Setelah itu ingin membunuhnya, tidak mampu. Dengan asbab yang menyebabkan orang lain mati. Tapi anak muda ini tidak bisa mati. Ini juga mu'jizah. Atau karamah lebih tepatnya. Dan itu ayatun min ayatillah. Wa fiha, dan padanya juga ada pelajaran al-amr bil qital wan nafaqah. Perintah dari Allah untuk berperang, memperjuangkan agama Allah. Wan nafaqah, dan berinfak fi sabilillah, dalam berjuang fi sabilillah. Wa dzakara al-asbab ad-da'iyah lidzalika al-hasah alaih, dan disebutkan pula sebab-sebabnya yang mengajak untuk berjihad, memberi semangat untuk berjihad dan memberi semangat untuk bersedekah, dan juga disebutkan asbab yang hasah. Hasah artinya hasa yahussu, yang menganjurkan untuk berinfak. Sudah kita sebut tadi. Ada berapa poin? Pertama, yudha'af, akan dilipatkan. Kedua, disebutkan oleh Allah di sini dengan kalimat yang sangat jelas, Allah yang menentukan seorang itu luas rezekinya atau sempit. Yang ketiga, Allah namakan dengan korban, yang artinya pasti akan dibalas, pasti akan dikembalikan. Wa anna Allah yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Assalamualaikum taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum 'ala al-italah 'ala at-ta'akhkhur. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi